Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Dunia Hobi. Yang kali ini kita akan melanjutkan tentang tanaman kecipir pada bagian keempat. Nah, oke Mas Bro sekalian, pecinta dunia pertanian. Pada hari ini kecipir saya sudah berumur kurang lebih 1 bulan lebih. Begitu juga jagung manisnya. Ya, tanaman kecipir yang di masyarakat umum sangat dikesampingkan, dicuekin. Tapi tidak tahu ternyata tanaman kecipir ini bisa menghasilkan cuan yang cukup lumayan menggiurkan. Oke. Baik, Mas Bro. Usia tanaman kecipir kita 1 bulan lebih sudah mulai merambat. Dan pada hari ini kita sudah mulai pasang yang namanya tambang. Kebetulan kita sementara pakai tambang tali rafia yang kita pelintir. Oke. Oke Mas Bro, pada usia-usia seperti ini tanaman kecipir kita ini perlu di pruning ya. Di pruning itu apa ya? Dipangkas ya. Jadi caranya seperti ini. Kita hanya akan menyisakan dua saja yang menjalar ke atas, yang lain kita pangkas. Nah, seperti itu. Nah, ini akan untuk mengurangi kelebatan dari tanaman kecipir itu sendiri, karena kecipir itu kalau terlalu lebat tumbuhnya itu buahnya akan sedikit sekali, akan jarang gitu. Satu contoh yang sudah kita pruning seperti ini. Ini sudah kita pangkas. Yang ini sudah kita pangkas. Sehingga tinggal dua saja yang kita tinggalkan di tajarnya. Oke Mas Bro, pada hari ini kita sedang pemasangan yang namanya tambang untuk rambatan. Nah, pada hari ini kita untuk sementara kita gunakan tali rafia. Nah, tali rafia biasa seperti ini. Seperti ini. Sebenarnya yang paling awet itu adalah tali rafia yang sudah pelintiran, sudah terpelintir. Nah, kenapa harus dipelintir? Alasannya agar supaya tali rafia ini lebih tahan dengan sinar matahari dan lebih awet. Oke, karena rafiah yang kita pakai ini rafiah biasa yang belum terpelintir, kita punya alat untuk memelintirnya, tentunya alat bantu. Seperti apa alat bantu tersebut? Nah, alat bantunya kita pergunakan alat penggulung kawat email. Nah, seperti ini. Ini akan memudahkan dan mempercepat pekerjaan kita. Nah, seperti ini. Ini kecepatannya luar biasa. Oke, untuk alternatif lain rekan-rekan bisa cari sendiri alternatif yang menurut rekan-rekan sekalian lebih mudah. Baik Mas Bro, alat bantu kedua untuk pemasangan tambang bagian atas yaitu adalah paralon yang kurang lebih panjangnya 60 cm. 60 cm. Ini gunanya untuk, jadi tambang yang sudah kita pelintir tadi kita masukkan ke dalamnya seperti ini, memanjang ke sana. Nah, itu untuk memudahkan kita mengaitkan ke atasnya. Jadi kita nggak perlu capek-capek, tinggal kita kaitkan seperti ini. Kita kaitkan seperti ini aja. Nah, itu akan mempermudah ya seperti ini. Jadi kita nggak harus capek-capek naik ke atas itu ya. Jadi ini alat bantu untuk yang sudah tinggi seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Alatnya paralon yang cukup kecil 60 cm. Oke, untuk alat bantu lain monggo silahkan untuk cari alternatif yang lebih mudah. Atau mau pakai tangga biar sibuk, biar agak susah dikit. Oke, seperti itu kira-kira pemasangan. Untuk ketinggian 2,5 meter untuk sementara kita kasih dua ya. Satu di tengah dan satu yang di atas. Ini fungsinya untuk nahan tanaman yang dirambatkan dan untuk menahan si pilar kecil ini agar tidak bengkok. Seperti itu.
Oke Mas Bro, kita lanjutkan ke tanaman jagung manis kita sebagai tanam tumpang sari sambil menunggu si cipir ini berbuah. Tanaman jagung manis kita sudah berusia 1 bulan lebih sedikit tentunya, hampir sama ya. Jadi untuk bawahnya mulai kita bersihkan. Mulai bersihkan rumput-rumputnya sambil kita pangkas browning si tanaman kecipir itu sendiri. Seperti ini. Oke Mas Bro, jagung manis kita sekarang sudah berdaun antara 8 sampai 10. Pada usia seperti ini sudah saatnya kita menyemai yang namanya cabai besar yang perencanaan dari awal kita akan tanam di sela-sela tanaman kecipir itu sendiri. Baik, kita akan beralih ke semaian cabai kita. Ya Mas Bro, kita sudah berada di persemaian cabai kita. Oke, semaian cabai kita ini sudah berusia kurang lebih 1 minggu. Jadi pada pertengahan bulan ini, Februari, sudah masuk Februari, kita sudah mulai semai. Kita sesuaikan dengan tanaman yang di sana. Kenapa saya semai pada tanggal-tanggal di bulan 2 ini? Karena prediksi saya tanaman cabai ini akan kita tanam pada pertengahan bulan 3. Jadi kira-kira tingginya antara 50 cm ya. Itu kalau saya tingginya 50 cm baru kita tanam. Itu untuk memudahkan perawatan nantinya. Terus kemudian kenapa di bulan-bulan ketika pertengahan akan kita tanam? Karena untuk prediksi saya berikutnya, pada tanggal-tanggal itu, bulan-bulan itu curah hujan sudah mulai menurun. Terus sinar matahari sudah mulai cukup untuk tanaman kita. Jadi untuk fotosintesis itu akan berimbang antara kebutuhan air dan kebutuhan panasnya. Baik rekan-rekan sekalian pecinta tani, pada hari ini tanaman kita masih kita pakaikan plastik seperti ini karena curah hujan masih terlalu tinggi. Kita pakaikan plastik kenapa? Biar air hujan tidak langsung mengenai si semaian pohon cabai. Karena kalau langsung mengenai pohon cabai tersebut, nanti pohon cabai kita akan mengalami leles ya, layu ataupun pembusukan. Tapi nanti bisa diperkirakan sendiri, bisa dikira-kira sendiri kapan waktunya si paranet ataupun plastiknya ini kita lepas. Tapi saran saya plastiknya jangan dilepas. Kalaupun mau dilepas, paranetnya saja karena untuk fotosintesis. Jadi maksudnya gini, biarkan plastik ini tetap seperti ini. Terus paranet yang 20% ini kita buang sehingga matahari yang masuk ke persemaian kita ini akan lebih intensitasnya lebih banyak seperti itu. Jadi nanti daunnya akan lebih kaku ya, lebih bagus lah untuk pertumbuhannya. Nah, untuk persemaian ini monggo silahkan dengan kreativitas masing-masing. Kalau saya sengaja tidak memakai pot tray ataupun plastik, nah, karena mungkin dari segi biaya saat itu tidak ada ya. Kalau saya cenderung seperti ini, kita lari aja seperti itu. Nanti kisaran hampir 1 jengkal kita lari lagi, kita lari lagi. Ini nanti pertumbuhannya akan lebih serentak, lebih sama seperti itu. Jangan main tebar saja, tidak dibikin berlajur. Jadi jangan, diusahakan kalau bisa di lajur-lajur seperti ini. Nah, seperti ini ada lajur ke sana. 1 jengkal lajur ke sana. Nah, ini akan untuk perkembangan si semen cabai tadi akan lebih bagus. Oke Mas Bro. Ya, demikian video pada part keempat ini. Semoga
dapat menambah sedikit pengetahuan ataupun sedikit wawasan tentang belajar bertani. Mari kita berkarya, mari kita belajar bersama. Oke, untuk part-part berikutnya akan kita videokan beberapa hari ke depan. Oke, salam semangat, salam pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.